Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kilas Doa. Berikut adalah tata cara puasa Syaban, hukum, hikmah, keutamaan, dan niatnya. Berpuasa pada bulan Syaban itu adalah puasa yang dilakukan di bulan Syaban. Hukumnya sunnah berdasarkan beberapa hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW yang diantaranya adalah penjelasan dari kedua hadis berikut ini. Yang pertama hadis dari muttafaq alaih an Aisyah radhiyallahu an qalas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakula la yuftiru wa yuftiru hatta nakula la yasumu wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mastakmala syiyama syahrin qatun illa ramadana wa ma ra'aituhu bi syahrin aktsaru minhu siyaman bi sya'bana muttafaqun alaih walabdu li Muslim. Artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa sehingga kami berkatakan beliau tidak berbuka, beliau juga sering tidak berpuasa sehingga kami katakan beliau tidak berpuasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau dalam sebulan selain Ramadan berpuasa yang lebih banyak daripada puasa beliau di bulan Syaban. Hadis muttafaqun alaih, adapun redaksinya adalah riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu an qalas kana yasumu syabana kullah kana yasumu syabana illa qalilan rawahu Muslim. Artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa Syaban seluruhnya, beliau sering berpuasa Syaban kecuali sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. Nah, merujuk itu Imam Nawawi, para ulama menjelaskan bahwa redaksi kedua beliau sering berpuasa Syaban kecuali sedikit saja itu merupakan penjelasan bagi redaksi yang pertama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa Syaban seluruhnya. Maksudnya, redaksi kedua itu menjelaskan maksud Rasulullah SAW sering berpuasa Syaban seluruhnya adalah berpuasa pada sebagian besarnya. Keterangan bisa dilihat dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz 6 halaman 386. Selain itu ada hadis yang mengharamkan puasa pada separuh kedua bulan Syaban, yaitu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza intashafa syabana fala tashumu rawahu al-khamsatu. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Syaban sudah melewati separuh bulan maka janganlah kalian berpuasa. Hadis riwayat Imam 5, yaitu Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Nah, berdasarkan hadis ini maka puasa Syaban haram dilakukan bila dimulai pada tanggal 16 Sa'ban. Puasa Syaban harus dimulai sebelum tanggal tersebut, sejak tanggal 1 atau paling maksimal tanggal 15. Bila sampai tanggal 15 belum berpuasa, maka haram berpuasa pada tanggal 16 sampai akhir bulan Syaban sesuai petunjuk hadis tadi. Nah, dalam menjelaskan permasalahan ini secara lebih detail, As-Sayyid Al-Bakri menjelaskan 3 pengecualian keharaman puasa separuh kedua bulan Syaban. Dan penjelasannya sebagaimana berikut ini. Yang pertama, disambung dengan puasa pada hari-hari sebelumnya. Meskipun dengan puasa tanggal 15 Syaban, misalnya orang puasa pada tanggal 15 Syaban, kemudian terus berpuasa pada hari-hari berikutnya, maka itu tidak haram. Yang kedua, bertepatan dengan kebiasaan puasanya. Semisal orang biasa puasa Senin Kemis atau puasa Daud, maka meskipun telah melewati separuh Syaban, ia tetap tidak haram berpuasa sesuai kebiasaannya. Dan yang ketiga, merupakan puasa nazar atau puasa qada. Meskipun qada dari puasa sunnah, bila demikian maka itu tidak haram. Keterangan bisa dilihat dalam kitab Fathul Mu'in yang dijelaskan dalam kitab I'anul Talibin halaman 273 sampai 274 juz 2. Nah, setelah memperhatikan berbagai ketentuan hukum di atas, maka puasa Syaban dapat dilakukan 1, 2 atau 3 hari dan seterusnya sampai 1 bulan penuh.
Adapun Rasulullah SAW tidak memuasainya 1 bulan penuh agar tidak disalahpahami bahwa itu hukumnya adalah wajib. Keterangan bisa dilihat dalam kitab Al-Fatwal Kubro Fiqhiyah halaman 82 juz 2. Sahabat kelas doa, berikut adalah penjelasan hikmah puasa Syaban. Hikmah kesunahan memperbanyak puasa Syaban sangat banyak. Yang paling utama karena Syaban adalah bulan yang sering dilalaikan manusia, sebab terjepit di antara 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan, sehingga disunahkan puasa Syaban agar tidak lalai. Selain itu juga karena Syaban merupakan bulan laporan tahunan amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disunahkan puasa Syaban agar saat laporan tersebut orang dalam keadaan berpuasa. Demikian ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. An Usama bin Zaid, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasum min Sya'bana. Qala zaka syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fil amalu ila rabbil alamin. Fa uhibbu ayurfa amali wa ana shaimun. Rawahu An-Nasai wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Jaimah sahihun. Artinya diriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat Anda berpuasa 1 bulan dari berbagai bulan sebagaimana puasa Anda dari bulan Syaban. Maka beliau menjawab, Syaban itu bulan yang dilupakan manusia di antara Rajab dan Ramadan. Syaban adalah bulan yang di dalamnya amal-amal dilaporkan kepada Tuhan semesta alam, maka aku senang amalku dilaporkan sementara aku sedang dalam kondisi berpuasa. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Dawud dan Ibnu Hujaimah sahihun. Sahabat kelas doa, berikut adalah keutamaan puasa Syaban. Adapun keutamaan puasa Syaban diantaranya adalah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. Syekh Nawawi Al-Bantani berkata, wasaniya asyara syaumu sya'bana lihubbihi sallallahu alaihi wasallam siyamahu faman shamahu nala syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Artinya puasa sunnah yang ke-12 adalah puasa Syaban karena kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Karenanya siapa saja yang memuasainya maka ia akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Keterangan bisa dilihat dari kitab Nihayatul Jan fi Irsyadil Mubtadi'in halaman 197. Dan berikutnya adalah penjelasan tentang tata cara puasa Syaban. Puasa Syaban secara teknis dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, niat di hati. Niat puasa baik dilakukan dengan niat puasa mutlak seperti saya niat puasa atau dengan cara yang lebih baik sebagaimana berikut. Nawaitu syauma sabana lillahi ta'ala. Saya niat puasa Syaban karena Allah Ta'ala. Selain niat, di dalam hati juga disunahkan mengucapkannya dengan lisan. Sebagaimana puasa sunnah lainnya, niat puasa Syaban dapat dilakukan sejak malam hari hingga siang sebelum masuk waktu zawal atau saat matahari tergelincir ke arah barat. Dengan syarat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar atau sejak masuk waktu subuh. Keterangan bisa dilihat dalam kitab Fathul Mu'in juz 2 halaman 223. Yang kedua, makan sahur. Lebih utama makan sahur dilakukan menjelang waktu subuh sebelum imsak. Yang ketiga, melaksanakan puasa dengan menahan diri dari segala hal yang membatalkan seperti makan, minum, dan semisalnya. Yang keempat, lebih menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa seperti berkata kotor, menggunjing orang, dan segala perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'al as." Rawahu Nasai wa Ibnu Majah Ibnu Hadisin Abi Hurairah. Artinya banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan kehausan. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dari riwayat hadis Abu Hurairah. Dan yang kelima, segera berbuka puasa saat tiba waktu maghrib. Keterangan bisa dilihat kita dalam kitab Hasyiatul Bajuri ala Ibnu Qasim Al-Ghazi juz 1 halaman 292 sampai 294. Wallahu a'lam.
Nah, sahabat Kilas Doa, hadirnya ulasan menarik dari tata cara puasa Syaban beserta hukum dan hikmahnya ini senantiasa bisa menambah hasanah keilmuan dalam mengetahui lebih jauh tentang keistimewaan bulan Syaban. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan hilaf di channel Kilas Doa ini dalam segi pembahasan, dan jika ada yang kurang dimengerti ataupun kurang dipahami silahkan untuk berkomentar dan mengoreksinya bagi sahabat semua. Insya Allah akan kami jawab sesuai dengan keterbatasan ilmu kami. Selalu dukung channel Kilas Doa ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share yang tentunya sangat membantu sekali terhadap perkembangan channel Kilas Doa ini ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.